loh kok suster main TikTok, loh kok suster bermedsos gitu ya, apa sebenarnya tujuannya, seperti itu ya, banyak ya pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Jadi bagi sahabat Katoliku Keren, khususnya nona-nona dan cewek-cewek yang masih jomblo, yang pengen bergabung dalam kongregasi SFIC bisa menghubungi Suster Maria Seba. Suster juga aktif mewarta di platform TikTok dengan nama TikTok betul. Seba SFIC. Dan bagi sahabat Katoliku Keren, jangan lupa follow juga TikTok dari Suster Maria Seba. Dan Suster, kemajuan teknologi dan juga di tengah pandemi saat ini membuat banyak umat Katolik di berbagai negara termasuk kita Indonesia dirumahkan, di mana untuk sekarang kebanyakan itu misa online, dan juga sudah mulai banyak para imam, biarawan dan biarawati juga terjun di dunia digital. Salah satunya Suster juga terjun di dunia digital, dan kami umat semakin merasa dekat dengan iman Katolik, juga dekat dengan para imam dan biarawati dengan adanya para imam dan suster juga di dunia TikTok. Nah, Suster, kalau mewarta di dunia digital, apa sih tantangan yang Suster rasakan? Boleh dibagikan, Sus? Iya, baik, terima kasih. Ya, ini memang sering menjadi diskusi yang hangat ya di kalangan kaum biarawan-biarawati. Nah, namun sebelum saya menjawab itu, saya mau memberikan semacam pertanyaan seperti itu ya. Nah, ketika mendengar kata medsos itu ya, nah apa persepsi kita? Ya, persepsi kita tentang medsos itu apa ya sebenarnya? Apakah kita menganggapnya itu sebagai rahmat ya, layak dimanfaatkan seperti itu, atau kita menganggapnya sebagai barang ini kutub ya, harus dibasmi. Nah, sekarang kita mau pilih yang mana seperti itu ya. Nah, itu bagi saya lebih memilih bahwa medsos ini adalah rahmat seperti itu ya. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi, apa tantangan, memang banyak sekali ya. Tetapi saya kembali lagi kepada sumber yang sangat memberikan peneguhan atau dukungan ya bagi kami untuk mewartakan melalui media sosial ini ya. Memang tanggapan dari umat ataupun yang di luar umat banyak sekali ya. Loh kok suster main TikTok, loh kok suster bermedsos gitu ya. Apa sebenarnya tujuannya, seperti itu ya. Banyak ya pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Namun bagi saya sebagai seorang biarawati yang memang ditugaskan ya untuk mewartakan kabar baik, mewartakan Injil Yesus Kristus seperti itu, terlebih secara khusus lagi mempromosikan panggilan di melalui media sosial seperti itu. Jadi saya mau berangkat dari beberapa pernyataan dari bapak-bapak gereja kita ya, yang saya rasa ini sangat mendapat dukungan ya, mendapat dukungan bagi kita untuk yuk berani kita untuk bermedsos gitu ya. Jadi saya sangat terkesan sekali dengan pesan dari Bapak Paus Fransiskus ya waktu itu, kalau nggak salah waktu Hari Komunikasi Sedunia tahun 2014 ya, itu masih ingat saya sekarang. Bapak Paus itu mengatakan bahwa jangan segan-segan nih untuk menjadi warga dunia digital seperti itu ya. Nah, beliau mengatakan sangat penting bagi kita gereja ya dalam dunia ini berdialog dengan manusia masa kini yang mengantar mereka kepada Kristus melalui media sosial itu. Nah, di sini Bapak Suci mau mengajak gereja, katakanlah di sini ya kami sebagai kaum religius, bisa juga orang muda, ditujukan kepada orang muda, karena orang muda memang lebih dekat juga dengan gadget ya, seperti itu. Nah, kita tidak boleh diam gitu ya, kita tidak boleh diam membiarkan ya umat itu mencari sendiri apa yang mereka perlukan ya. Tetapi peran seorang religius sangat penting ya untuk memimpin, memberi contoh bagaimana media sosial itu dimanfaatkan sebagai sarana pewartaan yang kekinian seperti itu ya.
tergantung ya mau bagaimana platformnya, mau bagaimana stylenya, itu masing-masing orang punya pemahaman, punya konsep sendiri. Nah seperti itu. Intinya Bapak Paus mengajak, ayo wartakan kabar sukacita dengan kreatif, namun bijak juga ya, sesuai dengan identitas kita sebagai seorang religius, seperti itu. Nah itu Bapak Paus mengatakan seperti itu. Kemudian saya juga terkesan dengan ensikliknya Paus Paulus ke-6 ya, waktu itu ya, tahun 1975, tentang Apostolic Exhortation Evangelii Nunciandi ya, itu beliau mengatakan seperti ini ya. Nah, gereja itu ya, semuanya umat Katolik ya, akan merasa bersalah di hadapan Tuhan jika gereja itu gagal menggunakan media untuk pewartaan, untuk evangelisasi ya. Coba ya, gereja akan merasa bersalah di hadapan Tuhan ketika gereja itu gagal menggunakan media. Itu tahun 75 lah udah diungkapkan oleh Bapak Paus seperti itu. Nah, pentingnya peran kaum religius ini untuk mau terlibat, aktif, kreatif dalam mengisi ruang media sosial dengan konten-konten yang positif tentunya ya. Nah, kaum religius ini diharapkan juga menjadi aktor utama dalam panggung media sosial. Nah, seperti itu. Maksudnya adalah ketika aneka platform media sosial itu digempur dengan banjirnya konten-konten negatif ya. Nah, bisa kita lihat sekarang lebih banyak sepertinya konten-konten negatif seperti hoax, kejahatan, ujaran kebencian, penipuan, radikalisme dan lain-lainnya itu. Nah, kaum religius ini ya, khususnya kami, jangan berdiam diri seperti itu. Hanya menjadi penonton lalu kemudian membiarkan kejahatan itu merajalela. Nah, tetapi justru harus masuk, menggarami, membersihkan ruang yang penuh dengan konten-konten negatif itu, kemudian mengisinya dengan kekudusan. Nah, seperti itu ya. Jadi itu maksudnya mengapa para religius itu terjun ke media sosial. Nah, itu tadi untuk menggarami supaya situasi yang negatif itu dikuduskan seperti itu ya, diisi dengan aneka konten yang positif, yang religius. Nah, seperti itu. Nah, ini juga konsep penyelamatan Yesus Kristus ya. Yesus Kristus hadir ke dunia ini ya untuk menyelamatkan manusia, seperti itu ya. Seperti itu juga kaum religius itu masuk ke dalam media sosial ini, yaitu tadi untuk menyelamatkan banyak umat-umat kita juga yang ada di media sosial itu yang perlu juga bimbingan seperti itu ya. Jadi itu fungsinya, atau maksudnya kaum religius itu terjun ke media sosial. Umat-umat kita juga banyak yang merasa perlu didampingi ya, seperti itu di dalam berbagai media sosial itu yang tidak kita jumpai di berbagai tempat, tidak bisa kita jumpai secara langsung. Nah, melalui media sosial ini kita bisa merangkul lebih banyak mereka. Nah, seperti itu, dan kita berharap ya terjadilah keselamatan di situ. Nah, ingat ya, kalau cerita baik yang tidak kita ceritakan, maka orang akan bercerita tentang keburukan kita. Nah, seperti itu. Jadi ceritakanlah yang baik supaya cerita yang jelek itu tidak ada, seperti itu ya. Nah, dalam seluruh aspek pewartaan kita, tentunya Yesus Kristus itu adalah yang menjadi orientasi kita dalam pewartaan apapun ya. Jadi kita ingat dalam Injil Yohanes itu mengatakan, biarlah ia semakin besar dan aku semakin kecil. Nah, seperti itu. Jadi apapun yang para religius itu sajikan dalam medsos itu ya memang tujuannya, orientasinya itu ya pertama-tama itu mewartakan Kristus sendiri, bukan mewartakan diri sendiri. Nah, seperti itu. Itu pemahaman saya tentang media sosial seperti itu. Nah, mengenai TikTok tadi ya memang banyak ya perdebatan seperti itu, istilahnya kayak gitu. Loh, kok susah itu main TikTok sih, pada TikTok itu kan salah satu platform media sosial yang
konsep pemikiran banyak orang itu ya alay seperti itu ya. Hanya tidak ini ya seperti apa ya, karena sering ya yang ditampilkan di situ ya seperti joget-joget yang nggak jelas seperti itu ya. Nah itu konsep ya pemikiran banyak orang pada umumnya. Namun sebenarnya menurut pribadi saya ya, platform TikTok ini atau akun TikTok atau konten TikTok ini ya sama aja seperti media sosial yang lain, seperti Instagram, Facebook, ya, dan lain-lain. Hanya memang ya tadi kembali lagi pada umumnya orang berpikir bahwa konten ini atau aplikasi TikTok ini ya receh gitu kan, hanya untuk orang-orang gabut gitu kan, seperti itu ya, hanya untuk iseng-iseng hiburan nggak jelas gitu kan. Nah seperti itu. Namun sebenarnya tidaklah demikian. Nah, banyak hal-hal positif yang kita bisa bagikan di TikTok. Nah seperti itu. Misalnya kita bisa membuat konten katekese. Nah seperti itu kan sekarang lebih banyak saya melihat para suster atau para pastor yang memang di TikTok itu memberikan ulasan-ulasan kitab suci yang menarik, yang pada awalnya kita kalau kita baca itu loh kok susah sekali mengertinya seperti itu. Tapi ketika mereka membawanya dalam bahasa media sosial ya, bahasa yang mudah dimengerti, loh rupanya seperti ini ya. Nah, itu tujuannya seperti itu ya kira-kira ya. Jadi bahasa-bahasa Injil yang sulit untuk dimengerti itu diterjemahkan dalam bahasa media sosial yang mudah dimengerti oleh umat. Nah, itu konten-konten katekese seperti itu. Ataupun ya ada juga para suster atau romo yang menampilkan humoris ya, yang cerita-cerita seputar hidup membiara itu yang juga menampilkan kegembiraan seperti oh ternyata para suster itu bisa juga berhumor ya. Bisa juga melucu ya. Nah itu ada juga konten-konten yang seperti itu sangat menarik. Lalu ada juga yang menyajikan pengalaman-pengalaman menarik lainnya seperti kegiatan sehari-hari para suster itu rupanya pintar juga memasak, pintar juga menjahit, pintar juga membuat kue, bisa juga berkebun. Nah itu hal-hal yang seperti itu yang ditampilkan seperti itu ya. Kemudian nah ada juga promosi-promosi panggilan, nah seperti itu. Jadi sebenarnya media sosial apapun jika memang digunakan untuk tujuan yang tepat dan positif itu sangat bermanfaat. Nah kita ya sebagai religius ya memang kita akan menampilkan yang khasnya kita gitu loh. Seperti itu terkait dengan TikTok itu maupun yang lainnya. Jadi jelas ya untuk media sosial tujuannya apa, kemudian apa yang ditampilkan di situ, ya itu sesuai dengan identitas kita sebagai seorang religius. Demikian Putra. Wow, luar biasa Suster, sangat menginspirasi. Nah mari kita berdoa untuk panggilan. Mari berdoa untuk para imam, para suster, para bruder, agar mereka tuh tetap setia, seperti itu. Nah, mungkin ya ada juga kita memiliki perasaan mencintai mereka, tapi bukan dengan cara ingin memiliki mereka. Nah, mungkin ya ini tidak bisa kita sembunyikan lagi, ya memang kenyataan. Ada juga kita melihat para imam, suster, bruder harus keluar meninggalkan panggilannya, karena memang ada kasus-kasus seperti itu ya, itu kita tidak bisa juga menutup mata akan hal itu. Nah, tetapi mari kita mencintai para imam kita ini, para suster, bruder itu dengan menjaga, mendoakan, mendukung panggilan mereka seperti itu. Ingat ya, mereka ini sudah menjadi milik Allah loh ya. Tegakah hatimu untuk merebutnya yang sudah menjadi kepunyaannya seperti itu.